Hutang pinjol kita setelah 90 hari itu dianggap lunas ya. Apakah itu benar? Simak terus teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar teman-temanku semua? Apakah kalian sehat-sehat saja? Saya doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya ingin membahas tentang nasib pinjaman kita setelah 90 hari. Karena masih banyak teman-teman kita yang bertanya, "Bang, apa yang terjadi ketika hutang kita sudah mencapai keterlambatan 90 hari? Apakah itu dianggap lunas oleh pihak pinjol atau gimana, Bang?" Baik, di sini saya tertarik membahasnya. Namun sebelum kita membahasnya, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap kalian sudah menekan tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan membahas apa sih yang terjadi hutang pinjol kita setelah galbay selama 90 hari. 90 hari itu dihitung dari kita galbay ya. Misal kita galbaynya di tanggal 1, itu nanti 3 bulan ke depan itu dihitung dari situ. Apakah hutang kita itu terhitung lunas atau gimana? Mari kita bahas. Baik teman-temanku semua ya. Apa sih yang terjadi setelah hutang kita mencapai umur 90 hari? Apakah hutang kita terhitung lunas atau bagaimana ya? Menurut peraturan OJK, pihak aplikasi pinjol diperbolehkan untuk menagih sampai 90 hari teman-temannya. Jadi dalam jangka waktu 90 hari kalian itu akan mendapatkan tagihan-tagihan melalui telepon ya teman-teman. Seperti itu. Makanya kita dalam 1 sampai 3 bulan pertama itu memang gencar-gencarnya ya teman-teman, kita itu dihubungi oleh pihak-pihak pinjol ya teman-teman. Namun Bang, apakah setelah itu hutang kita dianggap lunas? Nah ini dia. Jadi setelah 90 hari atau 3 bulan teman-temannya, itu pihak pinjol tidak diperbolehkan untuk menagih lagi. Nah di sini menariknya. Namun saya juga tidak paham dengan apa kata-kata dari pihak OJK-nya. Ya, dilarang lagi menagih, tapi diperbolehkan. Nah ini di sini yang membingungkan, entah OJK ini di pihak kita atau OJK ini berpihak kepada pihak-pihak pinjol. Yang pertama dilarang, tapi nanti diperbolehkan, tapi menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu para DC lapangan itu teman-teman. Jadi kan membingungkan di sini. Dari sini aja kita bisa lihat bahwasanya pihak OJK itu tidak berpihak kepada kita. Banyak sekali teman-teman semua yang salah paham karena membaca pasal-pasal sepotong-sepotong ya. Membaca sampai yang 90 hari tidak wajib lagi untuk menagih dari pihak pinjolnya. Tapi diperbolehkan memakai jasa pihak ketiga, yaitu ya para DC itu teman. DC lapangan itu yang mendatangi kita. Sungguh sangat miris ya teman-teman. Maka dari itu kita harus benar-benar paham apa sih maunya bapak-bapak OJK ini ya, mengeluarkan pasal-pasal yang seperti itu, aturan-aturan yang seperti itu. Kalau menurut saya sih agak lucu ya. Kasih jangka waktu 3 bulan pihak pinjol untuk boleh menagih, setelah itu nggak boleh menagih. Nah kan dari kata-katanya di sini sudah kita sudah mikirnya itu nggak boleh ditagih, ya nggak akan lagi ditagih. Ternyata diperbolehkan jika memakai jasa pihak ketiga, yaitu para debt collector teman-teman.
Disinilah letak kegalauan teman-temanku semua. Disitulah mulai timbul rasa-rasa cemas buat teman-temanku semua, karena takut itu tadi didatangin para DC-DC lapangan atau pihak ketiga itu, teman-teman. Maka dari itu buat teman-temanku ya, saya sarankan aja kalau misalkan 90 hari kita belum mempunyai uang, gak usah dibayar aja dulu, digalbaikan aja dulu teman-teman. Toh sama juga resikonya, kita masih ditagih ya. Ya terkadang itu ya, pertanyaan itu, Bang, apa yang terjadi Bang kalau misalkan sudah 90 hari pinjaman kita, apakah kita didatangin para DC, tapi saya lihat aturan OJK seperti ini, katanya nggak boleh menagih, apakah utang kita lunas? Ya ini sudah saya jawab, utang kita tetaplah jalan ya. Kalau misalkan pinjol itu terkoneksi ke slik OJK, ya nama kita masuk ke OJK. Kalau memang pinjol itu tidak terkoneksi ke slik OJK, ya nama kita nggak terkoneksi, tapi hutang itu tetaplah hutang, nggak dianggap lunas ya. Jadi nggak dianggap lunas ya teman-teman setelah 90 hari ya. Kenapa Bang kok ada pinjol juga yang tidak terkoneksi ke slik OJK? Karena memang di antara 102 pinjol legal resmi OJK itu tidak semuanya terkoneksi ke slik OJK. Seperti itu teman-teman. Dan juga apa yang kita takutkan setelah 90 hari? Cuman karena DC itu kita takut lalu berbuat hal-hal yang tidak benar, seperti menggunakan jasa joki pinjol, gali lubang tutup lubang lagi, minjam ke teman, tetangga. Ya, jangan lakukan itu teman-teman. Walaupun sudah mencapai 90 hari, kalau misalkan teman-teman itu belum punya uang, ya galbaikan saja. Toh nanti kalau misalkan resikonya tetap sama. Kalau misalkan dia terkoneksi ke slik OJK, kalian juga masih masuk ke daftar hitam. Dan daftar hitam itu tidak bisa dihapus kecuali kita membayar tagihan-tagihan itu teman-teman ya. Jadi di sini juga kalian jangan tertipu untuk jasa-jasa yang bisa menghapus data pinjol kita ya. Ada juga teman-teman juga konten kreator yang bilang kalau bahwasanya tidak perlu kita bayar, bisa nanti dengan sendiri. Itu nggak benar ya teman-teman ya. Tapi terserah mereka mau ngomong apa. Yang jelas daftar hitam kita di slik OJK itu hanya bisa bersih ketika kita membayar tagihan-tagihan kita teman-teman. Itu pun setelah kita bayar, biasanya paling cepat itu 6 bulan data kita baru bersih, paling lambat 1 tahun teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau memang ekonomi kita masih belum baik, ya nggak usah buru-buru bayar. Toh nantinya kita masih nama kita masuk ke slik daftar hitam ya teman-teman. Jadi itu tadi jawabannya, setelah 90 hari utang kita itu tidak dianggap lunas. Memang dari pihak pinjolnya dilarang lagi menagih ya. Ini di sini dilarang menagih lagi teman-teman kepada peminjam ya. Namun diperbolehkan memakai jasa pihak ketiga, para DC ini. Apa bedanya ya? Toh tugasnya di para DC itu untuk menagih. Yang di pertama dilarang menagih. Yang kedua pihak ketiga. Pihak ketiga ini kan tugasnya juga buat menagih. Ya. Jadi untuk menghadapi para DC teman-teman ya, saya sudah share video, sudah bikin videonya juga, silahkan kalian cari-cari teman-teman biar kalian bisa tenang. Yang kita bisa lakukan sekarang ini setelah 90 hari, kita tetap tenang teman-teman ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Hutang tetaplah hutang, tapi kita jangan mau diperbudak oleh para rentenir online, pinjol-pinjol online ini teman-teman ya. Semoga kalian itu tetap tenang, tetap fokus menjalani keseharian kalian semua ya. Fokus mencari nafkah dan fokus menjalani keseharian, biar kita itu tidak merasa tertekan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya rasa penjelasan saya cukup sampai situ aja ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol.
Sampai jumpa di video-video berikutnya.